Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Semoga dengan kita tambahnya ilmu, kita tambah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah, tambah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah nikmat kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa banyak orang-orang yang kita lihat diganggu jin, kena santet, macam-macam lah penyakit-penyakit yang muncul di tubuhnya, penyakit-penyakit yang tidak bisa diperiksa dengan medis. Tubuhnya sakit, perutnya mengalami sakit, atau kepalanya sakit, atau manalah anggota tubuhnya yang sakit, yang mengganggu aktivitas kehidupannya. Akan tapi setelah dibawa ke medis, diperiksa di dokter, diperiksa darah, di ronsen, atau berbagai macam pemeriksaan lainnya, akan tapi tidak dijumpai penyakitnya. Maka ini ada penyakit yang disebut dengan non medis. Biasanya gangguan jin, karena jin dapat menyakiti tubuh seorang. Jin dapat merubah sifat seseorang. Yang sifatnya rajin ibadah bisa jadi malas ibadah, bahkan tidak mau beribadah. Yang sifatnya pendiam, penyayang sama istri dan anak bisa jadi pemarah, bahkan jadi benci sama anak dan istrinya. Banyak lagi sifat-sifat yang lain yang dipengaruhi oleh jin. Maka sebelum datang jin itu masuk ke tubuh kita, mempengaruhi sifat kita, mempengaruhi saraf kita, maka alangkah baiknya, seyogianya, seharusnya kita bentengi diri kita dari gangguan jin. Karena jin mengintip di mana kelemahan kita agar dia masuk, agar dia mempengaruhi, agar dia melemahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar tipu daya jin, tipu daya iblis tidak masuk, tidak mempengaruhi sifat kita, membawa kita cinta dengan maksiat, membawa cinta kepada perbuatan yang dilarang Allah, mencintai perbuatan-perbuatan dosa, merasa nikmat terhadap perbuatan dosa. Maka bentengi diri kita dari gangguan iblis ini. Yang inginnya iblis itu kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan dosa-dosa besar, dosa kekufuran, kemusyrikan. Maka sebelum terlambat, kita bentengi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai hal ini terdapat hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah fayaqulu lahu hasbuka qad hudita wa kupita wa ukita payatanahhalahu syaitanu
Fayaqulu lahu syaitan akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Maka Nabi mengatakan, apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dijawablah oleh malaikat untuknya, wahai hamba Allah, cukuplah bagimu, sungguh engkau telah diberi hidayah, diberi kecukupan, diberi perlindungan. Maka setan pun menjauh darinya. Lalu setan lainnya berkata kepadanya, bagaimana mungkin kamu dapat menyesatkan seorang yang telah diberi hidayah, kecukupan dan perlindungan? Oleh sebab itu kita biasakan jemaah kaum muslimin, setiap kita keluar rumah dengan membaca doa ini. Ajarkan doa ini kepada anak, ajarkan doa ini kepada istri, karib, kerabat, keluarga kita, agar dilindungi dari gangguan setan. Karena setan itu menjerumuskan kita kepada dosa, setan itu akan menjerumuskan kita kepada kemungkaran. Maka sebelum kemungkaran anak kita terlanjur, sebelum istri kita, keluarga kita melakukan perbuatan yang dimurkai Allah, perlindungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan doa tadi kita hafal, doanya sangat mudah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini ajarkan kepada anak-anak kita. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah jaga kita dari gangguan jin, gangguan iblis. Senantiasa kita diberi semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.